Hai Dipers. Halo guys. Selamat malam semuanya. Kalau yang dengerinnya siang gimana? Oh iya, selamat siang, selamat pagi juga. Pokoknya selamat semuanya. Selamat. Jangan lupa selamat bahagia juga. Ya dimanapun kalian berada ya. Pastinya. Ngobrol aja berdua deh. Oke. Lagi susu. Gue tuh sempat kepikiran ya. Kenapa tuh? Kayak Apa gini. tuh? Ini waktu itu nggak tahu gue lupa gue udah pernah ngomongin ini belum ke kalian berdua. Kayak kenapa nonton bioskop berdua itu kayak jadi sesuatu hal yang Dianggap ngedet kayak lu pasti ada sesuatu deh kalau lu Pasti nonton lu berdua. ngedit deh kalau berdua gitu. Iya, Tapi kenapa sih? kondisinya harus cowok sama cewek. Cowok baru ya, dia- masa Iya, kita dong. nonton berdua terus orang-orang anggap kita ngedet. Iya sih benar juga. Nggak tahu ini untuk sebagian orang. Tapi gue berpikir seperti itu karena gini, kan gue teman kuliah gue namanya Tommy. Oke. Mas Tom, lu kalau nonton nggak pernah sendiri emang? Iya ngapain lah gue nonton sendiri kata dia gitu. Orang bete kali nonton sendiri, gue pasti ajak temen. Nah, yang lo ajak siapa? Temen lu, cowok. Ya nggak cowok lah, gue pasti ajak cewek. Gitu. Oh gitu. Terus gue berpikiran kayak itu jadi bikin cewek baper. Menurut Kayak gitu nggak sih? Menurut gue. Oh, bukan menurut Tommy gitu. Bukan. Kayak kenal banget, akrab banget sama Tommy gitu. Kenapa ya kok bisa nyebut Tommy? Oh iya bener. Iya, gue berpikirnya kayak gitu. Emang gitu nih? Enggak sih. Enggak. Mungkin kalau misalnya gue ngajak Riri atau lu ngajak Riri Iya, itu beda. akan case-nya. menjadi beda ya case-nya. Beda, Iya. beda. Nggak tahu kenapa, tapi kalau misalnya ini sih yang terjadi, bukan gua sih, jujur bukan gua, tapi yang terjadi di circle gua atau di sekitar gua itu kayak yang ini lagi PDKT nih, terus nonton itu tuh berarti udah ke next step gitu. Oh, udah berarti ada yang lebih udah masuk ke dalam ya. Udah masuk. Udah masuk ternyata. banget. Udah nggak cuman deketin biasa gitu kan. Ini ngomong-ngomong ada suara motor masuk, Iya. suara hujan, kayak rame banget waktu itu nggak sih? Masuk ya? Ambience luarnya tuh masuk pasti. Segala elemen lah pokoknya. Iya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya juga episode pertama belum bisa beli alat. Jujur banget. Jalur apa lu bilang gue? Jalur ini, jalur protokol. Iya, protokol. Depan rumah gue tuh jalur protokol kayak nggak tahu Hari kenapa. malam. Nggak pernah sepi hidupnya. Baik lagi, tapi kejadian sama gue. Lo tau teman gue yang itu kan, yang Tommy. Bukan dong. Tommy lagi. Tommy lagi. Vale yang ada di itu gue yang Instastory. Oke. Wow, kayak kita hidupnya cuma ngeliatin instastory-nya dia doang, Ri. Ya gue Kayak- pernah nemenin dia nyari kado buat pacarnya. Oke. Dia bilang gue, Han temenin gue dong ke ini. Akhirnya itu kayak akhirnya dia tersadar sendiri. Ih, ini mah gue kayak ngedit gak sih sama lu? Dia bilang gitu. Lah enggak lah, ngapain sih orang gue temenin lu aja. Iya, cuma menurut gue kalau udah jalan teman-temanan terus jalan ke mall itu lanjutannya udah kayak udah ngedate. Iya kan? Maksud gue kenapa? Iya, bisa pikir gitu ya? Iya, kenapa bisa jadi Timbul stigma itu gitu timbul ya. stigma itu karena gua kan temen gua banyak banget nih. Udah kayak lagi kumpul di padang masyar dah. Nah, itu Wow. banyak. Banyak banget kan tuh. Kayak pernah ya? Katanya orang kan begitu di padang iya, masyar kan iya, dikumpulin iya. semuanya. Rame semuanya. Iya udah kayak gitu deh teman-teman gue tuh. Udah banyak banget. Nah terus ya gue kayak pick salah satu aja gitu, pick up salah satu aja untuk kayak temenin. Dan itu nggak berarti apa-apa. Cuma gue nggak tahu ya kalau dia sendiri kayak baper atau Iya, karena kan gue udah termasuk deket lah gue sama Vale ini. Gue pernah kayak gue manggil dia Aning sih. Oh ini panggung. agak jauh ya. Jauh banget sejujurnya. Ke Aning. Iya. Aning jauh ya. Ada. ada nama lengkapnya siapa? Ada sih Aningnya ada. Oh, ada. Ya udah nggak apa-apa. Masih diterima. Lo mau nonton ini gak nih? Temenin gue yuk. Gue bilang. Tapi itu case-nya gue emang beneran. Gue udah kenal lama. Terus Iya, dia iya. kayak dia langsung kayak ke emang harus nonton ya tadi gitu. Emang kenapa? Emang kenapa? Iya gue nanya emang kenapa? Ya gak enak aja kata dia gitu. Karena dia merasa kalau udah temen tuh kayaknya kalau nonton beda bukan temen gitu loh, ngerti ya? Tapi kenapa halnya itu nonton ya gitu loh? Kenapa sih? Gue pun juga berani ngajak dia karena gue anggap dia udah temen gitu loh. Beda kondisinya kalau misalkan gue emang lagi pengen deketin dia, nggak kayak gitu cara ngajak nontonnya. Bener gak sih? Bener. Benar. Pasti lebih kayak Kalau so sweet gitu nggak Iya, sih? kayak Lebih- kode-kode dulu. Iya, Gue belum nonton Frozen nih misalnya kayak gitu. Kan Wow. Seperti pernah terjadi dalam kehidupan ini. Aduh, siapa tuh ya? Aduh. Aduh. ya kayak gitu. Betul. Kode dulu. Cuma nggak cuma buat nonton tau, kayak misalnya temenin gue ke toko buku yuk. Temenin gue makan yuk. Nah, Tiba-tiba kayak malam-malam gitu makan bubur yuk. iya. Iya. Lu besok kemana? Temenin gue lari
pagi yuk. Oh sehat banget, sumpah itu sehat banget. Misalnya ya kan? Iya sih. Terus misalnya salah satu nih kodenya menurut gue ya, misalnya ada sama siapa aja, itu kayak didukungin gak sih? Kayak Iya benar. kita berdua aja deh gitu. Iya. Ya gak sih? Enggak, gue mau sama lu. Ajak ini aja ya gitu. Oh kalau itu sih udah kayak Itu kayak udah kayak Udah. please lu jangan deketin gue. Iya sih. Iya. Please lu gak usah deketin gue gak ada rasa sama lu. supaya tahu bedanya mana yang teman Sebuah biasa atau langkah untuk menolak gitu ya. Nggak tahu sih, balik lagi menurut gua nonton sama siapapun ya just nonton aja gitu. Karena kan gua pernah nonton bioskop sendirian, sumpah gua pernah. Lu pernah nggak? belum pernah gue. Lu pernah nggak? Ri? Pernah dong. Pernah nggak sih? Lu nonton apa Pernah. waktu itu? Ingat nggak? Lupa banget. Cuman filmnya film so sweet deh. Apa ya? Lu udah filmnya so sweet nontonnya sendirian. Nah, sedih. itu. Sedih banget sih, sumpah. Ayo udah. Gak pilih-pilih gitu, kalau mau nonton sendiri tuh pilih-pilih. Banyak sih kayak ya gimana sih? Enggak, tapi nggak bisa ikut gimana sih? Kalau ngerti sendiri. kan? Pokoknya kayak drama deh. Tapi drama emang so sweet gitu loh. Nggak yang action apa. Kalau action kayak lebih, aduh gimana sih? Gitulah. Banyak adunya. Oh gue nonton Power Ranger waktu itu sendiri. Demi apa lu? Sumpah demi apapun Power Ranger yang Oh buat review ya? buat review karena gue ada kebutuhan ngejar Iya, itu. tuh. Iya kan, ya lu tahu kan kita berdua adalah pelatih salah satu ekstrakurikuler gitu, Iya. yang sering juga dicurhatin sama Bener. anak-anak Adik-adik unyu, adik-adiknya gitu gitu, loh, adik-adik iya. masih unyu gitu. Dan itu tuh ada yang cerita sampai yang kemarin tuh gue diajak nonton tau kak kayak gitu. Oh, tiba-tiba. Kayak Yang terus di dalam dunia gue yang gue yang nanya, emang kenapa? emang kenapa gitu. Emang kenapa kalau Tapi diajak itu nonton? something spesial buat dia ternyata dong. Something spesial sih. Karena kalau gue balik lagi ke masa-masa gue sekolah, Iya. masa-masa gue SMA, nonton bioskop itu adalah salah satu cara untuk lu bisa berbuat hal-hal lebih yang gak bisa lo lakukan di tempat umum gitu. Iya gak sih? Bener sih. Wow. Gue pernah sama Andri nonton bioskop, tiba-tiba sebelah gue cipukan. Aduh, basah banget itu asli. Kenapa bioskop? Kenapa ya? Kenapa gitu. Lu kalau mau ke bioskop ya buat nonton film anjir, buat bukan kayak begitu-gituan. Kalau sekarang tuh naik level dong. Apa? Apa? Di kosan. Wow. Balik lagi sih gue nggak ngerti sih kenapa kayak stigma itu harus dihilangin gak sih? Bener sih. Harus. Karena kalau aku sendiri tuh udah jomblo berapa tahun nih, mohon maaf gitu loh. Jadi curhat gak tuh. Jadi tuh nggak ada tuh acara-acara kayak nonton sama pacar gitu. Ngedate-nya kita nonton tuh nggak ada. Ya udah, jadi kalau nonton ya sama temen gitu loh. Karena nggak tahu ya, menurut gua tuh kalau lu pacaran, nah ini menurut gua aja sih, Oke. pacaran tuh gua lebih suka yang kayak ya udah di rumah lu, kalau nggak di rumah gua kita ngobrol. Gue setuju Iya. sih konsep pacaran kayak gitu. Masak Indomie gak sih sekalian? Enak banget. Kenapa sih harus Indomie? Karena pokoknya enak lah. Enggak Indomie dong tetep. Kita tapi Iya, gak iya. disponsorin ya. Enggak belum Enggak, masuk. belum Ada yang masuk. Iya kayak yang menurut gua itu pacaran sebelum pacaran kayak ngobrol. Iya bener. Want to know each other gak sih? Iya banget. 100 banget sih itu, parah bener. Kayak lu gimana sih sebenarnya belajar kenal juga. Gue harus bisa gimana sih ngisi dengan karakter yang kayak gitu gitu. Iya. Gue seneng banget, jujur gue seneng banget kalau misalnya gue ditanya ngapain aja hari ini, cerita dong. Oh gitu. Itu tuh gue kayak yang, oh dia pengen dibagi cerita Iya, nih bener-bener. gitu. Iya. Kayak little things. Little things. Little things menurut lo apa? Yang kayak gimana? Aduh, karya gimana? Gue ya Hah? paling deket nih. Gue udah cerita sama lu belum ya, Bre? Kayaknya belum gak sih? Belum kayaknya. Nggak tahu Jadi juga sih. waktu kita bukber sama Piranha di Yamin. Iya udah pernah deh. Udah pernah. Udah pernah ya? Jujur Iya, udah iya, jujur. iya. Tapi Nggak gak mau apa-apa, lanjut boleh ya. dong. Iya. Kayak semacam siulan. Rehan lu gak pesan sayur. Bukan lu suka sayur. Gitu. Kondisinya di siulan kan jarang kumpul kan. Iya. Kan kayak kaget gue sendiri kaget ya. Ih, kok dia enggak sih segitu gitu. Seperti itu. Little things ya. Gitu deh. Little things. Little things menurut Jadi diri. unpredictable gitu. Oh, unpredictable. Kalau menurut lu nih? Kayak dulu boleh gak? Gue sih simple sih little things. Gue simple banget. Gue tuh anaknya tuh lemah banget kalau udah masuk. Lemah banget ya? Sumpah gue tuh Gue tau nih kayak ini. pertahanan gue tuh lemah banget, kayak tiba-tiba ditanya gimana hari ini gitu, gimana hari ini, ada yang bikin bete enggak? Oh iya? Gitu tuh, iya sumpah gue Sebatas itu doang ya. Jadi kayak lu ngerasa
Udah kayak dia melihat Little things buat gue. Kayak sebelum tidur berdoa ya. Wow. Ada yang ngingetin kayak gitu gak ada yang gue rasa. Paling cuma good night. .2 bintang. Waduh. Anak SMS ya. Ada SMS banget tuh bintang. zaman. Enggak, tapi kayak little things itu bener-bener hal kecil menurut gue. Bener sih bener. Kayak cuma sekedar hati-hati di jalan ya. Itu gak tau sih, gue lemah banget sumpah kalau gitu. Lama banget ya. Nah sekarang lu gimana kalau telling lu? Kalau aku tuh lebih kepada gimana ya? Namanya little things pasti hal kecil dong. Iya dong, masa Ya, misalkan tuh dalam posisi kayak haus aja nih haus. Tapi kita tuh nggak ngomong, kita nggak bilang kalau gue haus nih gitu. Terus tiba-tiba aja udah disodori minuman. Itu kayak lu ngerti gue gitu. Kan gue nggak ngomong gitu. Kok connected banget gitu. Itu hal kecil. Nokia. Iya. Connecting people. dia tuh ngomongin serius gak sih? Gue misalnya gue mau deketin lo gitu, ya gue pergi yang orang jangan sampai gue pergi sama lo ketahuan sama orang lain. Masa? Oh, diem berarti. Iya. Oke, gitu berarti. Gue kebalikannya. Kenapa? Gue tuh orang yang sangat teritorial. Beda ya, lu harus bisa membedakan orang posesif sama orang yang teritorial. Kalau orang posesif tuh bener-bener kayak misalnya, ya lu nggak boleh ini sama dia, bolehnya sama gue doang, nggak gitu. Kalau orang teritorial tuh kayak gue tuh orangnya teritorial. Gue mau semua orang tuh di teritorial gue. Di circle lo tahu kalau gue nih lagi deketin dia. Nah lu jangan pada coba-coba lu deketin dia gitu. Udah dilarang keras. Gitu, gue pengen orang-orang tahu dia punya gue gitu. Anjir banget gue. Kalau gue ya kebalikan dari lo sih benar. Lu punya pengalaman ngedeketin kayak sejijik apa, Bray? Jangan ketawa. Coba diceritakan gitu loh. Yang paling pengalaman ngedeketin lu yang paling jijik. gue tuh termasuk orang yang deketin cewek nggak kenal sama sekali, terus kenalan terus jadi deket sampai akhirnya pacaran, nggak gitu gue sejauh ini gue ngerasa diri gue benar kayak gitu. Nggak bisa nih misalnya kita nggak kenal nih, terus tiba-tiba lo jadi macomblangnya misalnya. Iya. Nah, itu gue nggak bisa tuh. Gue kayak harus terjadi secara alamiah. Misalnya lo emang udah temenan, terus gue temenan sama lo juga, terus kita kumpul kayak sekarang gitu. Nah, karena dalam pertemuan kayak gitu tuh gue bisa kenal ya semuanya. Akhirnya gue tahu, oh ternyata dia pribadinya kayak gini. Kalau misalkan gue klik gitu, gue gerilya modelnya. Oh baik. Jadi kenal lebih dalam baru. Jadi gue kenal perkenalan sebagai teman main atau teman apalah pokoknya. Terus ketika misalnya gue menemukan satu sifat yang menurut gue unik nih, bisa bukannya menarik perhatian gue lah, baru gue maju. Kalaupun misalnya kejadian itu sama gue misalnya kenalan, ya gue akan buat dia temenan dulu. Gimana? Gue kenal dulu. Tapi aku setuju sama Kak Rehan sih. Aku juga gitu loh. Karena menurut aku kalau misalkan kita kayak di PDKT-in atau dicomblangin gitu kan ya, itu terjadinya nggak secara alamiah gitu loh. Jadi ada tujuan. Iya, ada tujuan. Jadi kita tuh kayak udah keset harus selalu berlaku baik di depan gebetan kita. Bisa ya kayak gitu. Iya kan, kayak oh my god, lu nggak natural banget dong gitu dong. Iya, lu bukan masif soalnya. Iya. Wah. Mungkin. Bukan ya. Kalau lu lagi mau ngedeketin seseorang, sikap lu pasti dibuat-buat deh. Maksud gue ada caper-capernya, iya ada lah sih. Iya, maksud gue gini. Apa nih? Semua cowok akan menjadi cowok paling baik di dunia kalau lagi ngedeketin cewek. Setuju. Iya. Memang Setuju, baik banget. Setuju, tapi gue akan berbuat gimana caranya emang natural gitu, Bre. Gue akan berusaha membuat, misalnya gue berusaha tiba-tiba baik tuh, gue akan berusaha untuk gimana supaya smooth mainnya. Kalau gue gitu. Iya. Jadi nggak kayak bener ketahuan sama dia, gue suka sama dia langsung gitu. Oh, pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan sampai nanti dia sadar sendiri. Akhirnya dia Dan sadar. gue juga sadar kayak, iya nih gue beneran suka nih kayak gitu. Oh, lu kalau ngedeketin tuh belum suka sebenarnya. Tertarik doang. Baru kayak iya kayak lucu nih gitu misalnya. Kayak tapi gitu. cowok gitu ya? Enggak semua cowok sih. Oh enggak, oke. itu ya. Gua gitu. Keren, oke. Lucu nih, terus gue berusaha kayak dia misalnya gue beneran tertarik ya, misalnya gimana ya rumahnya, dia aktivitasnya gimana ya gitu. Kayak gitu. Oh, terus gak ngeri ya? Ya enggak cari enggak. Maksud gue kayak apa sih rumahnya di mana gitu apa sih dong. aktivitasnya, terus dia gimana sih, dia lingkup mainnya tuh mana sih gitu. Tapi setuju kan kalau saat masa-masa PDKT adalah masa-masa di mana lu akan mengeluarkan semua sifat baik lu. Setuju. Dan lu akan menutupi semua sifat buruk lu. Setuju. Berusaha untuk tidak terlihat. Iya, setuju. Sifat buruk itu. Tapi kenapa? Maksud gua kenapa nggak pure aja gitu ya?
Iya oke lah kalau pure aja. Nah ini case-nya adalah saat PDKT lu tuh lagi ngeluarin semua sifat baik lu. Pas udah jadi, pas udah tertarik nih, lawan jenis lu tertarik. Kenapa pada akhirnya lu munculin sifat-sifat buruk lu? Untuk mengunci Kenapa? gak sih? Kenapa batuk? Lebih kepada yang tadi aku bilang, karena kita kayak di set gitu loh, akhirnya diatur buat menjadi baik di depan orang yang kita suka gitu, sampai akhirnya mungkin bisa berjalan waktu. Makanya itu semua yang alamiahnya tadi tuh keluar gitu loh. Makanya bener apa yang kata Karyan tadi gak sih, lebih kepada prosesnya dulu tuh. Ternyata temenan terus tahu-tahu Karyan suka. Iya. Gimana tuh? Ya kayak waktu gue kelas 10 tuh, ya kan, gue tertarik tuh. Terus karena kebetulan kita sekelas, ya kan, nah kita sekelas, ya gue slow apa sih kebiasaannya temennya siapa aja. Tuh misalnya lu kenal ternyata, terus gue nanya sama lu, ngegali, tapi gue berusaha untuk lu nggak tahu kalau gue cari informasi tentang dia gitu. Paham. Setelah gue dapet poinnya, baru gue maju sendiri misalnya. Gitu, kayak nanya PR waktu dulu kelas 10, sosokan saya tahu tugas. Alternatif banget ya anak sekolah tuh nanya sekolah, PR gitu loh. Sampai akhirnya pacar yang bales. Kenapa nanya PR tuh jadi alternatif sih? Kayak Karena masih sekolah. Sih gue waktu itu doang sih senjata gue, kayak ini kayaknya paling pas buat supaya gue SMS-an. Iya. SMS-an. SMS. Iya. Oh iya waktu itu masih SMA ya. Tapi ini nggak apa-apa sih menurut gue kalau lu buat yang lagi dengerin yang masih sekolah ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nanya PR, lu jawab nggak apa-apa PR-nya selama dia belum nanya ada yang marah nggak. Nah, Itu kode banget sih. Itu kode banget. bener sih kayak gue nggak apa-apa nih ganggu lu jam segini. Itu. Aduh, itu udah kode banget itu. Iya. Apalagi Kenapa gitu? Kenapa kayak ada yang marah nggak sih? Apaan sih? Ma bapak gue nih mau marah lu. Apa SMS gue malam-malam? Karena gue pernah asli ini gue pernah kesel banget sih sama nyokap gue. Bener ya Allah maafin. Kayak dulu tuh waktu SMP tuh zaman-zamannya kakak adean banget gak sih? Oh iya, yang gemes-gemes gitu lah pokoknya. Kakak adean Bener, sih. bener. Lu kayak Gue tahu ya, lanjut. lu Apa nih? jadi tuh kakak adean tuh kayak sebuah momen dimana gue nggak tahu ya, lu sama-sama suka atau enggak, tapi sama-sama tahu bahwa lu nggak bisa jadi. Iya, Jadi ya jadi udah kakak ade kakak Dezon enggak tuh. dia adek gue sayang sama dia kakak gue sayang sama dia. Tapi Ayo dia banget. sebatas itu doang ya. Sebatas itu doang, sebatas kakak adean. Jadi gue pernah waktu SMP, gue lupa kelas 1 atau kelas 2, kita punya kakak-kakakan kan Bray. Punya. Lanjut Ray. Itu SMS-annya intens banget, udah kayak pacaran ya SMS-annya. Emang gitu sih kakak Dezon. Zaman-zamannya M3 ngeluarin pulsa Goceng. tuh. SMS-an. Iya, pulsa SMS. Lu beli 5.000 ya lu 5.000 kali SMS. Wow. Iya. Iya, pernah ada zaman M3 ngeluarin kayak gitu. Lu umur berapa waktu itu? Aku enggak tahu. 2005. Serius? Iya itu 2005. Iya benar 2005. Sampai 2007 lah. Kelas 1 SD jujur. Oh iya. Kita satu SMP berarti. Iya Satu SMP. benar satu SMP. Beda kita jauh banget ya. Jauh sekali. Enggak sih dekat. Iya, jadi gue sama kakak-kakaan gue SMS-an. Intens banget. Mak gue nih kayak ngeliatnya, nih anak gue megang HP mulu kagak belajar gitu kali ya kan. Iya. Di SMS sama mak gue. Gimana tuh? Di SMS orangnya. Si kakak-kakaan gue itu di SMS udah. Gue kan bingung. Jadi setiap sore atau enggak malam tuh kayak yang pasti dia ada SMS gue gitu. Nah setelah malam itu besoknya Nggak kok ada. nggak ada Nggak nih. ada. Kenapa nih? Nyariin dong. Ketemu ade baru kali. Iya. Bisa jadi. Sujonnya tuh. Sujonnya. Sujonnya. Kenapa nih? Gue WhatsApp lah. Gue WhatsApp gue apa? Gue SMS, lah. Masih pakai HP Nokia 3000. Yang putih. Nokia. Yang kotak Bukan gitu. warna pink waktu itu Nokia gue. Lampu kuning nggak? Enggak. Oh enggak, udah. Hati-hati dong. Ya pokoknya itu gue kayak kemana sih gitu. Nah, nyariin. Kok nyariin. Nyariin Namanya kakak. Nyariin kakak.
Ya kan nih kakak nih, gue SMS lah, gue lupa SMS siapa waktu itu, tapi gue SMS pokoknya. Intinya nyariin. Intinya nyariin gitu, Iya. intinya nyariin. Kok balesnya pahit nih, Pahit. balesnya pahit kayak maksud gue nggak manis, balesnya nggak kayak kita SMS-an biasa gitu. Oke. Balesnya cuma sekadarnya aja gitu balesnya. Terus gue coba cari topik dong, nggak dapet gitu loh, nggak asik lagi Nggak kayak TikTok lagi. Iya. nggak TikTok lagi. Terus ya udah dalam hati gue mungkin masanya sudah berakhir. Oke. Mungkin masa kakak adean Masa. itu sudah Oke, berakhir. oke. Dan gue ya nothing tulus aja kakak adean gitu kan. Ya. Ya udah nothing tulus aja. Ternyata gue baru tahu, gue lupa taunya dia yang ngomong kayaknya bahwa gue nanya langsung, kenapa kok jarang SMS? Gue nanya gitu. Jarang telepon karena dulu tuh cukup intens telepon banget dan lah ya. SMS. Telepon juga tuh. Telepon. Kecil-kecil dan nelpon, aduh. Pulsa lagi mahal-mahal ya. Gue udah teleponan. Gokil sih. Gila, SMS masih 350 per SMS. Bener sih. Iya kan, gue udah teleponan. Kurang kaya apa Gokil. gue. Lalu dia menjawab, iya mama kamu SMS aku, katanya jangan ganggu kamu lagi, kamu belajar segala macem. Getik itu juga. Gue kesel buat rasanya ini, perasaan gue di hati nih. Ya Allah. Ya Allah, mak mak gue gue. ngapain sih? Aduh. Mau marah mak gue. Nggak marah, kesel gitu loh. Itu detik itu juga tuh kayak Cir. Coba deh. Udah dong. Dulu. Punya kakak-kakak. Punya. Ceritanya gimana tuh? Nah, Tapi sekarang masih kontak? Iya, waktu terakhir kontekan tuh pas waktu sekitar bulan apa ya? Agustus. Masih manggilnya kakak. Iya dong, dia aja manggil aku adik. Gemes gak? Gemes banget. Gemes banget gak sih? Astaga, gemes banget kan? Tapi Adik. tuh parah deh, dulu kan intens banget gitu sama tadi kayak Karian gitu kan, intens terus kan. Udah gitu intens gitu kan. Nah, ketika kita udah intens tuh aku berharap kayak oh, kayaknya aku adiknya doang nih, one and only gitu kan. Oh, cuma satu. Kayak gitu satu-satunya dong. Ibaratnya tuh sekarang Ya, one and dia only lupa gitu kan. kan. Ternyata waktu itu aku pernah study tour nih ke Bandung. Ternyatanya banget teman deket aku juga jadi adik-adiknya dia. Coba aduh nangis kan. Sumpah itu aduh nangis banget. Itu udah yang definisi melo banget. Terus pas udah ngelihat lu SMS-an sama Kak ini juga gitu. Iya gitu. Oh gitu. Terus lu gimana sama dia? Ya, pokoknya nanya gitu kan ibaratnya kayak Berusaha meyakinkan bahwa lu masih adik terbaik. iya, masih tetap Iya gak sih? adik terbaik, one and only. The one and only. Tetap. Terus habis itu dia bilang, ya gitu, ya kakak-kakaan. Oh, oke. Kayak ya udah. Kecil-kecil udah galau dong, sedih banget. Umur berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 7 SMP tuh. Kelas 1 SMP berarti. Umur berapa sih? Iya, 13. 12 berarti kan ya, 12 Iya, 13. bener Wah. dewasa lah. Banyak remaja. Abis itu aku udah kayak yang udah diem banget. Udah deh, aku memisahkan duduk dari dia. Terus aku menangis di perjalanan. Sumpah, demi apa lu? Serius. Itu tuh Serius. di perjalanan balik Jakarta dari Bandung. Jadi waktu itu Langsung. parah tuh. Kenapa sih kayak gitu ya? Aku nggak tahu apa itu semua cewek atau emang aku doang. Tapi nggak aku doang, pasti ini banyak jutaan manusia di iya kan, di bumi ini kayaknya. Tapi terus temen lu nanya nggak lu? Enggak. Saya, Re kenapa sih gitu? Enggak, karena dia tahu posisinya aku ada-adanya si kakak itu. Oh, dia juga tahu. Tahu, karena emang yang deket duluan tuh aku gitu loh. lu Kok dia deket terusir. juga? Itu dia kayak aduh, kenapa sih sakit banget Lu tuh temen deket gua. Iya, ya ampun segeng banget deh. Kayaknya waktu itu segeng kayak hampir 8 orang gitu loh. Banyak ya geng. Iya. Gengnya banyak. Tapi dia termasuk salah satu yang kayak Geng apa main orkestra?